Halo teman-teman semuanya, pernah nggak kalian beli barang di pasar tradisional, swalayan, atau bahkan lewat aplikasi online? Nah, tanpa sadar, kalian sebenarnya sedang menjadi bagian dari suatu sistem besar yang disebut pasar. Jadi, apa sih pasar? Dalam ilmu ekonomi, pasar bukan hanya soal tempat fisik, tapi lebih dari itu, di mana pasar adalah mekanisme atau sebuah sistem yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar bisa terjadi di mana saja, bisa di lapak tradisional, mall modern, bahkan di genggaman tangan kita, seperti lewat e-commerce. Nah, ilmuwan seperti Adam Smith menyebut bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk menukar barang dan jasa dengan uang. Sedangkan menurut Alfred Marshall, pasar adalah proses tukar-menukar barang dan jasa baik di dalam negeri maupun antar negara. Lalu, apa aja sih ciri-ciri pasar? Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Tanpa dua pihak ini, pasar pastinya nggak bisa terbentuk ya. Yang kedua, tersedianya barang atau jasa, di mana barang bisa berupa makanan, elektronik, dan sebagiannya. Untuk jasa, ya bisa layanan potong rambut, jasa pengiriman, dan lain-lain. Yang ketiga, adanya proses penawaran dan permintaan. Inilah yang membuat harga terbentuk. Yang keempat, pastinya adanya interaksi, baik secara langsung seperti di pasar tradisional atau lewat aplikasi belanja online seperti di e-commerce. Nah, selanjutnya pasar bukan cuma tempat jual beli loh. Ada 3 fungsi utama pasar. Yang pertama, fungsi distribusi, di mana barang dari produsen bisa sampai ke konsumen lewat pasar. Yang kedua, fungsi pembentukan harga, di mana harga terbentuk lewat interaksi tawar-menawar antara pembeli dan juga penjual. Yang ketiga, yaitu fungsi promosi, di mana penjual bisa memperkenalkan produk dan menarik pembeli lewat strategi marketingnya. Selain itu, pasar juga punya banyak jenis loh. Yuk kita bahas berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan jenis barang, di mana ada pasar homogen dan pasar heterogen. Yang kedua, berdasarkan waktu pelaksanaan, ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan juga pasar tahunan. Yang ketiga, berdasarkan jangkauan, ada pasar lokal, pasar nasional, hingga internasional. Yang keempat, berdasarkan barang yang diperjualbelikan secara spesifik, di mana ada pasar sumber daya produksi, pasar barang konsumsi, pasar jasa, dan pasar keuangan. Yang kelima ada berdasarkan cara transaksi, ada pasar konkret dan pasar abstrak. Nah, dalam ekonomi, pasar juga bisa dibedakan berdasarkan struktur persaingan. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, di mana banyak penjual dan pembeli, dan barangnya homogen, serta harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna yang terbagi lagi menjadi yang pertama monopoli, monopolistik, oligopoli, monopsoni, dan oligopsoni. Nah, jadi teman-teman, gimana nih? Pasar bukan cuma soal tempat kan, tapi tentang sistem interaksi ekonomi yang kompleks dan dinamis. Dengan memahami jenis dan fungsinya, kita bisa jadi lebih bijak sebagai pembeli, produsen, atau bahkan pelaku ekonomi masa depan.